Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Pusat Tutorial Desain gratis asastudio.org. Sekarang saya akan menunjukkan pembaruan, perbaikan di AS PHP Editor. Di sini saya sudah memperbaiki beberapa fungsi dan Anda bisa mendownload langsung di product.asastudio.org dan silakan klik di tombol software dan game. Di situ Anda akan mendapatkan AS PHP Editor versi 1.14.9. Dan di sini ada beberapa langkah untuk instalasi, dan di sini saya menggunakan Net Framework 4. Jadi pastikan untuk menggunakan Net Framework 4. Jika tidak ada di komputer Anda, silakan klik pada link yang sudah ada. Lalu jika Anda ingin mendownload, silahkan klik di bagian ini, akan muncul link download semacam ini. Dan di sini Anda harus login dulu untuk bisa mendownload. Oke, silahkan klik link yang sudah ada dan akan terbuka semacam ini. Dan Anda dapat mendownload dengan kapasitas file sekitar 3,6. Dan silakan pilih tempat folder yang diinginkan. Dan setelah selesai mendownload, kita akan mulai untuk menginstal di komputer kita. Oke, download sudah selesai dan sekarang saya akan install. Klik 2 kali pada file yang baru saja di-download dan buka RAR. Anda bisa menggunakan WinRAR atau apapun itu. Di sini saya menggunakan Arch, FreeArch. Oke, klik 2 kali pada file yang ada. Di sini ada bahasa dan saya memilih Inggris. Dan saya klik OK. Lalu di sini akan ada seperti ini dan next. Lalu di bagian sini ada beberapa informasi dan accept. Next lagi. Lalu Anda bisa memilih foldernya. Saya menggunakan partisi berbeda dari komputer saya. Saya pilih seperti itu dan next. Selanjutnya seperti ini dan next lagi. Lalu create icon, next lagi. Dan sekarang setelah saya finish, maka akan membuka semacam ini. Dan di sini akan berbeda dengan tampilan sebelumnya. Di awal kita akan mendapatkan tampilan seperti ini: localhost name, localhost folder, dan localhost URL. Kita bisa memberikan localhost untuk WAM dan ZAM. Dan di localhost folder Anda memberikan beberapa informasi yang berbeda. Di keduanya kita bisa memasukkan localhost untuk di name dan URL-nya. Dan di sini saya menggunakan custom localhost. Saya menggunakan AS untuk localhost name-nya. Lalu di sini di bagian localhost folder, jika Anda memakai WAM, silakan ketikkan seperti itu: C.2 garis miring ke kiri WAM garis miring ke kiri www. Dan untuk folder dan untuk URL-nya silakan ketikkan localhost untuk WAM. Dan di sini di foldernya saya mengganti dengan D.2 asas site. Saya menggunakan folder ini untuk semua project PHP saya. Dan di URL saya menggunakan as.21111. Seperti itu. Dan perlu diingat, jika Anda menggunakan WAM ZAM, silakan berikan localhost di name dan URL. Lalu di foldernya silakan letakkan di folder Anda meletakkan project. Oke. Jika Anda menggunakan database, di bagian database setting, silakan berikan informasi yang Anda inginkan dengan username, root, atau password, atau nama database-nya. Silakan berikan di situ. Dan yang terbaru di sini ada jQuery.
Jika Anda mencentang jQuery, maka Anda mengaktifkan project ini untuk jQuery juga, dan semua sudah saya siapkan di software ini. Jika sudah dipilih semua sesuai yang diinginkan, silakan klik tombol Save Setting. Dan setelah saya men-setting ulang, saya simpan setting dan otomatis akan dihadapkan dengan software semacam ini. Dan di sini pertama yang perlu dilakukan adalah membuat project. Saya akan membuat project AS PHP editor, mungkin seperti itu. Dan di sini namanya adalah test software. Dan di sini tes. Dan di sini tes. Mungkin seperti itu, dan create a project. Dan di sini jika Anda menuju ke project save dan project refresh, maka akan kosong. Dan jika Anda membuat koneksi dengan database, dan di sini saya menggunakan nama koneksi, dan silakan memberikan include once, dan di sini tanda kutip lalu namanya file, saya menggunakan nama koneksi.php. Dan jika saya Ctrl S lalu Ctrl spasi, maka saya akan mendapatkan semacam ini, error. Oke. Di sini akan ada informasi karena saya tidak mempunyai sambungan ke database. Di sini MySQL saya menggunakan MySQL Workbench, dan saya akan mengaktifkan dulu. Jika Anda menggunakan WAM, silakan WAM juga diaktifkan supaya tidak ada error. Oke, saya menuju MySQL, dan di sini SQL Notifier. Oke, saya aktifkan MySQL saya, dan nanti saya reload lagi. Dan di sini saya mau memulai sampai MySQL saya siap. Oke, seperti itu, dan sudah siap. Jika sekarang saya menuju ke project save dan project refresh, maka saya tidak akan mendapatkan error karena saya sudah mendapatkan koneksi dengan database. Jika saya mau melakukan pengambilan data, mungkin seperti itu, dan saya memberikan berita BR, mungkin di sini sama dengan MySQL query, dan kurung buka kurung tutup titik koma, lalu di sini saya menggunakan select all bintang dan from, dan di sini saya memberikan berita, lalu di bawahnya saya memberikan while, dan kurung buka kurung tutup lalu tanda semacam ini, dan di while saya memberikan dolar lagi dbbr, mungkin seperti itu, dan sama dengan MySQL fetch assort, seperti itu, kurung buka kurung tutup, dan saya memberikan dolar br, dan di sini saya memberikan echo, dan di echo saya memberikan dolar dbbr, kurung semacam ini, tanda kutip, dan titik koma. Di sini saya memberikan judul. Oke, jika saya memberikan semacam ini lalu Ctrl S dan Ctrl spasi, saya akan mempunyai semua judul yang ada di tabel. Jika saya memberikan, mungkin saya memberikan titik dan mungkin div, lalu saya menggunakan di awal adalah div ID, mungkin ID sama dengan tes. Oke, jika saya memberikan seperti ini, maka jika saya Ctrl S dan Ctrl spasi, di sini kurang titik, Ctrl S dan Ctrl spasi, maka saya akan mendapatkan semacam ini. Dan
Jika di localhost Anda sudah mengaktifkan jQuery, maka Anda juga bisa menggunakan jQuery. Silakan menuju ke JavaScript, lalu $, dan saya memberikan informasi tentang ID-nya. Saya menggunakan ID test. Dan di sini saya mau memberikan .add class. Dan kurung buka kurung tutup. Lalu di sini saya memberikan nama tes juga, mungkin seperti itu, dan saya menuju ke CSS. Lalu saya membuat kelas tes. Kurung buka kurung tutup. Dan di sini mungkin padding. Padding saya gunakan 12 pixel. Lalu background saya membuat mungkin merah, red, dan mungkin color saya memberikan mungkin blue. Oke, seperti itu. Dan jika saya Ctrl S lalu Ctrl spasi, saya sudah mempunyai semacam ini. Oke, saya bisa menggunakan jQuery dengan meletakkan seperti ini. Anda bisa menggunakan jQuery dengan CSS, dan di software ini saya sudah memperbaiki beberapa, dan jika Anda membutuhkan panduan silahkan klik di sini, maka ada panduan yang lebih sederhana di sini. Oke, seperti itu. Dan mudah-mudahan Anda bisa terbantu dengan software ini. Jika Anda mengalami beberapa permasalahan, silakan hubungi saya di email saya yang berada di accessstudio.org. Oke, sampai jumpa di informasi Access Studio lainnya. Salam.